Shalom saudara dan saudari terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di dalam Alkitab, kita menemukan beberapa makhluk yang tidak kita ketahui keberadaannya pada zaman sekarang ini. Dua contohnya adalah Lewiatan dan Behemoth, yang tentang keduanya sudah dibahas di dalam dua video ayat-ayat kasih sebelumnya. Seperti diketahui, bahwa Alkitab yang kita gunakan sekarang mula-mula ditulis dalam bahasa Ibrani di dalam budaya Yahudi. Karena itu, mitologi serta kebudayaan Yahudi mempengaruhi dunia atau konteks di mana Alkitab ditulis saat itu. Lewiatan misalnya, hewan raksasa penguasa laut yang tidak ada dalam konteks budaya Indonesia, maupun Behemoth yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab versi terjemahan baru sebagai kuda Nil, yang ternyata tidak terlalu tepat. Bahkan, ada pula yang menerjemahkan Behemoth sebagai seekor buaya, yang juga tidak tepat berdasarkan penggambaran dalam Alkitab. Karena itu, untuk mendapatkan pengertian yang tepat tentang apa yang ditulis di dalam Alkitab, kita perlu mengerti konteks dan juga peristiwa di saat satu kitab ditulis. Selain Lewiatan sang penguasa laut dan Behemoth sang penguasa darat, mitologi Yahudi juga mengenal satu makhluk lain yang disebut sebagai Ziz. Bersama Lewiatan dan Behemoth, Ziz dikenal sebagai salah satu dalam 3 serangkai makhluk raksasa yang akan dikalahkan oleh Tuhan dan dagingnya akan disajikan di akhir zaman menurut tradisi Yahudi kuno. Sebenarnya, makhluk seperti apakah Ziz itu? Mengapa namanya tidak seterkenal Lewiatan maupun Behemoth? Dan apakah Ziz memang disebutkan di dalam Alkitab? Atau hanya sebuah mitologi yang tidak tertulis di dalam Alkitab? Sebelum masuk lebih lanjut dalam pembahasan tentang Ziz, silakan saudara dan saudari mendukung channel Ayat-Ayat Kasih dengan klik like dan subscribe. 3 makhluk raksasa muncul dalam mitologi Yahudi. Kita sering mendengar tentang Lewiatan yang menguasai lautan dan beberapa ahli menduga bahwa Lewiatanlah yang disebut sebagai ikan besar yang menelan Yunus, serta sosoknya banyak diadopsi dalam cerita-cerita budaya populer. Selain Lewiatan, kita juga jarang mendengar tentang Behemoth yang tertulis di kitab Ayub, makhluk penguasa darat yang sangat besar. Tetapi berbeda dengan Ziz, yang lebih jarang lagi disebutkan dan tidak banyak diadopsi dalam budaya populer, meskipun ada beberapa kisah yang ditulis berdasarkan sosoknya. Ziz disebutkan 2 kali dalam kitab suci, yaitu dalam Mazmur 50 ayat 11. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Dan Mazmur 80 ayat 14. Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Dari 2 ayat di atas, bisa dilihat bahwa tidak ada kata Ziz yang disebutkan. Kata Ziz juga tidak ditemukan dalam banyak versi Alkitab bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa yang lain. Tetapi apabila kita melihat lebih jauh dalam Alkitab bahasa Ibrani, bahasa asli di mana Alkitab ditulis, frasa apa yang bergerak di padang di Mazmur 50 ayat 11 dan binatang-binatang di padang yang disebut di dalam Mazmur 80 ayat 14 ditulis sebagai Ziz Shaddai yang dalam budaya Yahudi mempunyai arti tersendiri yang mungkin lebih dari sekedar hewan-hewan di padang. Dalam mitologi Yahudi kuno, Ziz adalah burung raksasa sebesar Lewiatan sang penguasa laut. Seperti Lewiatan yang adalah raja semua makhluk laut, demikian pula Ziz, raja atas semua hewan yang bisa terbang. Digambarkan bahwa pergelangan kaki Ziz berpijak pada bumi, sementara kepalanya menjulang tinggi ke langit. Alkisah dikatakan bahwa Ziz adalah makhluk yang sangat tinggi, sehingga kepalanya naik ke tahta kemuliaan Allah, di mana makhluk tersebut memuji Tuhan dengan kicauannya yang merdu. Ketika kaki Ziz berpijak di laut yang dalam, yang tampak di permukaan laut adalah mata kakinya saja. Untuk memberi ilustrasi
betapa besarnya makhluk raksasa ini. Jika Zeus membentangkan sayapnya, gelap gulita akan melanda bumi karena lebar sayap Zeus bisa menghalangi cahaya matahari ke bumi. Dalam mitologi Yahudi, juga dikatakan bahwa ketika Zeus membentangkan sayapnya, dia melindungi bumi dari badai yang mengamuk di bagian lain semesta. Tanpa perlindungannya, angin akan menghantam dan menghancurkan bumi. Berbeda dengan Lewiatan yang tidak bisa berkembang biak, Zeus bertelur dan sangat hati-hati terhadap telurnya. Tapi begitu dia menyadari ada telur yang sakit atau busuk, dia akan sembarangan menjatuhkannya dari sarangnya yang tinggi dan jatuh ke bumi. Telur tersebut mendarat di hutan, di mana telur itu meremukkan 300 pohon cedar dan membanjiri 60 kota. Melihat kehancurannya, Zeus menjadi lebih berhati-hati terhadap tindakannya, dan tidak ada lagi telurnya yang jatuh sejak saat itu. Dalam cerita yang lain, Zeus bertugas sebagai pembawa pesan Tuhan, memberitahukan kehendak dan rencana yang akan Allah lakukan. Dikisahkan juga tentang Raja Salomo yang tidak ingin putrinya menikah dengan pria miskin, seperti yang sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga Salomo menyembunyikan putrinya di sebuah menara yang tinggi. Tetapi Zeus membawa pasangan yang sedang jatuh cinta tersebut, sehingga kedua kekasih itu tinggal bersama secara diam-diam sampai akhirnya mereka menikah. Dituturkan juga bahwa Zeus menurunkan seorang ahli Taurat muda di hadapan seorang putri Spanyol, dan kemudian mereka jatuh cinta. Zeus kemudian mengambil kembali ahli Taurat muda tersebut, sehingga beberapa saat sampai akhirnya ahli Taurat muda itu bisa kembali ke hadapan putri yang dicintainya setelah perjuangan yang luar biasa keras. Seperti Lewiatan dan Behemoth, Zeus adalah seekor makhluk raksasa yang digambarkan sebagai makhluk tak terkalahkan, kecuali Tuhan yang dalam kemahakuasaannya mampu menciptakan makhluk-makhluk raksasa tersebut sekaligus mengalahkan mereka. Zeus sering diartikan sebagai pembawa pesan yang memperingatkan setiap orang tentang bahaya yang mungkin saja terjadi di masa depan. Seperti Allah yang telah memberikan firman, pengetahuan dan kebijaksanaan, kita sebagai manusia yang ada dalam perlindungannya, mempunyai hak istimewa untuk mengetahui setiap rencananya di dalam kehidupan kita masing-masing.